Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini motovlog nggak di jalan dulu ya. Ini mau nge-review motor Honda Beat 2022. Sebenarnya ini model 2020. Jadi ini motor Honda Beat tahun 2020 sebenarnya, yang tipe Deluxe. Honda Beat itu ada 3 tipe ya. Jadi Honda Beat Deluxe kayak gini, catnya tuh biasanya dia polos. Honda Beat CBS ISS ya kalau nggak salah, itu dia ada strippingnya, nanti bisa dilihat di internet aja. Sama satu lagi Beat Street. Nah yang paling tinggi itu untuk CBS ISS itu yang Deluxe ini. Nah ini motor sebenarnya produksinya 2022 nih beli. Jadi produksinya 2022 ya, sambil kita lihat deh. Jadi ini walaupun desain 2020, ini motor tuh laku banget guys. Jadi ini indennya aja. Nah ya, masih ada ini nih. Tuh, motor ini diisi oli sama pabrik tanggal 21 Maret 2022. Jadi motor ini tuh laku banget. Mesen ini tuh kira-kira indennya hampir 2 bulan. Jadi mesan, habis itu 2 bulan kemudian motor ada dikirim. Habis itu bukan BPKB, apa namanya, STNK sama plat nomornya baru jadi sekitar 2 minggu. Nah sekarang kan udah bulan apa ya, April, mau Mei ya, bulan April. Jadi sebenarnya motor udah nyampe dari awal bulan April kemarin ya, udah sempet dipakai. Cuman ya belum pernah dicuci dan jarang banget dipakai. Ini kilometer masih berapa? Tuh baru 69. Jadi relatif masih baru. Jadi di vlog kali ini gue cuma mau review Honda Beat ini. Nah kita lihat ya, kita muter. Jadi Honda Beat ini warnanya brown ya. Tahun 2022 itu seperti ini, dan ini belinya di Honda Astra HSO ya, Honda Sales Operation yang ada di Dewi Sartika. Dan kalau beli di sana kebetulan ini harganya kalau nggak salah di kisaran 17 juta ya. Dan kalau beli di sana pada saat itu dapatnya ini. Jadi Honda Beat itu ada aksesoris resminya. Aksesoris resminya itu cuma ada 6 kalau untuk motor ini ya. Nah, beli di sana kemarin gue dapet 2 aksesoris resminya, yaitu dapat ini seal ini tuh aslinya dia ini ya, polos kayak gini nih. Ini dia ada lapisan karetnya gitu, apa namanya nih ya, pokoknya ada kayak karpetnya lagi tambahan, lapisannya ada tulisan Beatnya gitu ini. Dan dapat juga ini yang warna silver ini nih, garnish namanya, buat knalpot. Nah tapi itu sebenarnya total aksesoris buat Beat ini tuh ada 6. 4 lagi apa? Nah 4 lagi, satu lagi dia ada garnish ini gue mau beli online, nanti kita mau pasang. Di sini tuh ada garnish warna silver kayak gini lah, tapi di sini tempelan. Itu aksesoris resmi yang ketiga. Habis itu ada lagi yang keempat, dia punya apa namanya, kayak sarung buat jok ini kan jok aslinya, tapi itu bisa disarungin lagi. Itu yang keempat, aksesoris yang keempat itu ada sarungnya. Yang kelima dia punya ada kayak list di sini nih, warna chrome. Nih, jadi di sini ke sini agak tipis gitu. Nanti bisa dilihat di internet ya. Sini ada kayak list chrome-nya itu juga ada. Itu yang kelima. Yang terakhir, aksesoris resminya dia itu tambahannya adalah di sini nih, kalau nggak salah nanti ada kayak silver juga, kayak yang di knalpot ya. Ada kayak silver gitu di sini, di air intake gitu. Itu kalau ngomongin aksesoris resminya Honda Beat 2020 sampai dengan saat ini 2022 produksi masih sama. Oke. Nah kalau beli itu kemarin di Dewi Sartika, selain dikasih 2 aksesoris ini, dapat juga standarnya dari mereka itu biasanya dikasih helm ya, helm Honda kayak ini nih sekarang. Ini sedikit plastik nggak dipakai ya, Honda TRX bukan TRX nih, apa namanya nih, HMJ 1.
kayak gitu, tulisan Hondanya. Sama dapat jaket kemarin, cuman udah dipakai jaketnya. Habis itu yang menarik nih, dapat juga kalau beli dari sana itu adalah ini tuh charger, tapi isinya udah nggak ada ya. Ini tuh charger buat di sini nih, karena dia kan ada fitur ininya nih. Kalau di laci, fitur chargersnya, aduh kelihatan nggak ya? Tuh agak gelap sih, sorry. Nah ini gue cabut aja deh. Nah dapat kayak gini nih, nih merek Honda, USB 2,1 ampere. Oh. Jadi dapat itu, kita taruh lagi ya, ntar. Habis itu dapat lagi ini nih, kunci gembok cakram ya, cakram depan. Karena kan ini belakangnya nggak cakram tuh, masih tromol. Jadi dapat ini buat dipasang di depan, kunci ganda lah istilahnya. Lanjut. Habis itu dapat lagi ini, dudukan plat nomor nih. Dudukan plat nomor aja mereknya Honda tuh, AHM. Oke, dapat juga dudukan plat nomor. Udah, habis itu ya paling buku pedoman udah disimpan ya. Udah itu aja sih kalau dapat nih ya. Nah lanjut, ini ada tempat narik nih buat naruh buku pedomannya di sini nih kayaknya nih, keren juga. Oke. Nah sekarang fiturnya, oh iya, sama dapat kuncinya 2 ya, ini kayak gini. Tuh dapat kuncinya 2 biji. Udah sih itu aja. Ini ada power outlet di sebelah sini. Tuh, cuman gitu ya, tutupnya kayak kurang rapet gitu finishingnya. Nih, kalau dilihat di sini tuh kayak ada jedanya. Lanjut, ada lacinya di sebelah sini. Tuh, gede juga sih lacinya kalau contoh buat naruh apa ya? Ini naruh powerbank misalnya, powerbank 10.000 mAh masuk aja tuh, gak ada masalah. Handphone juga gak ada masalah masuk situ. Kalau mau sambil dicas masuk ke sini juga, cuman ininya harus dibuka. Gua agak kurang suka sih sama tutup pintunya ini nih, agak kurang ini gitu, plastik banget, murahan banget. Lanjut, ini kita pinggirin dulu. Habis itu kita lihat cakramnya ya, single piston Nissin dengan disc brake-nya udah depan. Habis itu lampu udah LED, terutama lampu depan, sama lampu belakang kalau saya udah LED. Lampu sennya tapi belum ya, ini masih bohlam tuh kelihatan. Terus ngerem parkirnya udah ada nih, kombi bag CBS sistemnya kayak gini, terus ditekan ya. Tuh. Nah ini ngerem nih, ngerem parkir. Lepasnya tinggal tarik ini, lepas. Oke, selayaknya motor baru apalagi ya, Honda Beat. Coba kita nyalain aja deh sebentar. Oh ini belakangnya nih, kayak gitu. Oke, kita nyalain aja ya biar lebih jelas. Nah ini kalau dikontak dia langsung nyala nih lampunya, nggak kayak Aerox atau Yamaha. Tuh langsung nyala ya lampunya. Ini sen kenapa nyala terus. Oke. Dan kalau beli motor baru biasanya ada ini ya, quality check nih, kayak di spidolin gini. Nanti kalau dilap bisa hilang. Oke, dia langsung dikotak langsung nyala. Tuh lampu LED-nya kayak gitu. Habis itu dia nggak ada ini, nggak ada daytime running light atau lampu kecil, nggak ada. Habis itu nih sen kanan sen kiri, standar lah Honda. Habis ini lampu belakangnya kayak gini. Oke. Dan ini starternya, ngecat starter. Dan ini ada idling stopnya ya, semua Beat baru sekarang ada idling stopnya. Itu ya. Lanjut, ini biasa lampu dim, dan ini klakson. Udah sih spion standarnya kayak gini. Apalagi ya guys, udah sih, cuman ini ada minor ya. Jadi gini, kalau beli motor baru itu menurut buku petunjuk kan 500 km pertama ada namanya istilahnya break in, bahasa Inggrisnya. Bahasa apa ya, bahasa Indonesianya atau bahasa bengkelnya biasanya kalau di Indonesia disebutnya enrayen, ini rayen gitu.
Nah kalau di motor ini tuh di 500 km kalau nggak salah, 500 km pertama. Nah selama masa proses dari 0 km kan, kilometer masih 0 ya, masih baru, sampai dengan 500 itu motor nggak boleh, atau sebaiknya tips-tipsnya itu nggak boleh digas terlalu pol gitu, ngegasnya pelan-pelan banget, ngeremnya juga sama, ngeremnya nggak boleh terlalu pakem banget kecuali emergency, jadi ngeremnya pelan-pelan dan ngegasnya pelan-pelan sampai 500 km per jam. Dan kalau ada tips-tips di forum-forum di anak-anak di internet juga ada yang bilang jangan terlalu bawa beban banyak dulu, jadi ibaratnya nggak boleh boncengan lah gitu. Dan abis itu ya udah, itu aja sih intinya, jangan dikasarin lah motornya 500 km pertama. Abis itu nanti setelah udah mendekati 500 baru bawa ke bengkel resmi untuk servis pertama, nanti dicek ganti oli dan lain-lain. Nah termasuk ini nih kalau ada cacat-cacat produksi, nah ini nanti gue mungkin di servis 500 km pertama akan gue coba cek komplain ya. Ini tuh gini nih, kalau shock depannya tuh bunyi, coba kalau diteken. Denger ya, kayak ada bunyi ngikok-ngikok gitu. Nah itu nanti gue mau coba di servis 500 km pertama, gue mau komplain gitu. Biasanya tuh di servis pertama itu nanti bisa diperbaiki kayak gitu. Itu aja sih. Nah sahabat, tambahan nih bonus, gue beli motor ini kan utamanya untuk nganterin anak gue, kakak Gisha itu untuk ke TK. Nah sorry, tapi ada fitur bagus nih kalau Honda Beat guys, yaitu bisa bawa galon. Seneng banget gue bisa bawa galon tuh. Kirain Honda Vario doang yang bisa, ternyata Honda Beat juga bisa tuh. Bisa bawa galonnya 2 guys. Nih. Oh. Ya. Dan ini kalau naik dijepit pakai paha udah aman banget, asal jangan terlalu jauh ya dan pelan-pelan bawanya. Gitu guys, Honda Beat bisa bawa galon. Jadi kalau ngisi ulang atau mau beli aqua galon praktis. Motor gue yang satu lagi yang biasa gue pakai itu kan Yamaha X-Max, malah nggak bisa bawa galon kayak gitu. Motor ini bisa. Oke, jadi itu aja review kali ini. Mesin gimana? Nah kalau mesin tenaganya sih oke ya. Cuman perasaan kayak agak kasar ya dibandingin motor Honda zaman dulu. Tapi nggak tahu, masih wajar sih kasarnya. Mungkin karena kompresinya mesinnya tinggi, jadi agak kasar. Tapi menurut gue kasarnya masih dalam batas wajar. Yang gue takjub itu adalah ya bensinnya lumayan irit nih guys. Ini kan coba lihat ya. Nih, ini kan motor udah tuh 64,9, anggaplah 65 kilo. Bensinnya masih 3 batang guys, masih setengah. Padahal dulu jadi ini tangkinya kalau nggak salah nggak nyampe 4 liter, cuma 3,9 apa. Jadi pas baru nyampe langsung diisi full Pertamax, habis itu udah belum pernah isi lagi tuh, udah 64 kilo masih cuma setengah, belum habis juga. Itu udah berapa minggu, udah 2 minggu 3 minggu lebih. Itu aja sih guys tambahan. Jadi dapat 2 buku ya, satu buku pedoman, ini kayak buku manualnya lah gitu, manual book. Ini ditandatangani nama karyawan AHM staffnya nih, Andi Susanto. Nanti di belakangnya ada nomor WA nya dia, kalau ada apa-apa bisa hubungin dia. Terus juga dapat buku servis. Nah ini yang servis 500, servis berikutnya nanti sesuai buku pedoman ini nih. Nah habis itu kan dapat kayak gini nih guys. Ini biasanya kan orang taruh kunci nih. Tuh ada obeng sama tuh kunci busi isinya. Ada tempatnya kayak gini. Sebenarnya ini bukan tempatnya dia. Banyak orang salah dia naruh ini di sini. Banyak orang salah naruh kunci 2 ini di dalam tempat ini. Sebenarnya itu gini. Terutama di Honda Beat ya. Ini ada tempatnya di sini nih guys. Tuh. Nanti nggak masukin aja sini. Nah. Tekan. Nah. Jadi tempat buat obeng di situ, obeng darurat dan kunci busi di sini. Tuh.
Nah, kenceng dia di situ. Jadi kunci busi di situ tempatnya. Obeng darurat di situ. Nah, ini tempat ini ya, itu buat naruh buku servis. Jadi kalau servis tinggal bawa buku ini. Nah, tuh pas kan? Nah, buku servis ini tempatnya tuh pas. Jadi bukan tempat ini ya, bukan tempat kunci tapi tempat buku servis. Nah, ini bisa ditaruh di sini tuh, ada tempatnya. Tuh. Ya, aman. Jadi buku servis di sini dikasih tempat itu. Ini obeng darurat, ini kunci busi. Nah, ini sebenarnya bisa juga ditaruh di sini nih, tadi di dalam sini, cuman terlalu ngepas. Nah, ini kan cuma buku manual doang. Buku manual disimpan aja lah di dalam rumah sama faktur dan lain-lain. Tuh. Nah, kalau servis bawa ini buku servis nanti, soalnya itu ada kayak kupon yang disobek apa kalau nggak salah, atau ada cap-capnya gitulah pokoknya. Jadi ini yang dibawa. Jadi kadang-kadang biar nggak lupa, lupa bawa buku servis, nggak usah. Buku servisnya taruh sini. Gitu ya guys. Nah, manual ini nggak diperluin kalau buat servis. Ini buat kita baca-baca di rumah. Taruh aja di rumah. Oke. Jadi banyak orang yang salah kaprah taruh tempat tadi buat jadi tempat kunci, padahal bukan. Oke guys, jadi tempatnya kayak gini, bagasinya lebih rapi. Oke. Oh ya guys, ada lupa. Ini tuh fiturnya udah kombi brake ya. Jadi kalau ngerem yang ini kan rem belakang. Itu rem depan kalau diperhatiin ikut narik ya. Tuh, agak gerak-gerak. Jadi kalau ngerem belakang keras, rem depannya ikut bantu juga sedikit. Tuh CBS istilahnya kan, itu sebenarnya udah dari Honda, udah dari lama sih. Itu salah satu fiturnya aja. Paling apa lagi ya? Udah sih. Itu aja guys, thank you buat yang udah nonton review Honda Beat 2022 ini. Motor Honda paling laku, indennya lama banget, stoknya susah gampang. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa ini ya, subscribe atau langganan, nyalain notifikasi, sama tulis komentar di bawah kalau mau ada masukan-masukan untuk motor ini. Rencananya sih mau gua lengkapin aja aksesorisnya, mau full aksesoris, beliin aksesorisnya lagi. Itu aja, ini motor cuma buat dipakai nganterin anak sekolah, beli galon, sama ke warung-warung terdekat. Motor paling praktis Honda. Oke guys, thank you, bye bye.